Di dalam kamar, Jenny duduk di kursi sementara Julian mengeringkan rambutnya dengan pengering rambut. Ketika jari-jari ramping Julian menyentuh rambutnya yang basah, Jenny merasa sangat rileks dan tanpa sadar menutup matanya. Tidak pernah dalam 1000 tahun Raka akan melakukan hal seperti ini untuknya. Setelah memastikan rambut Jenny benar-benar kering, Julian mematikan pengering rambut. "Selesai," katanya. Jenny membuka matanya dan berbalik ke arah Julian. "Terima kasih." Julian tersenyum lembut dan menariknya ke dalam pelukannya. "Apakah menurutmu ucapan terima kasih yang sederhana sudah cukup? Aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku di lain waktu." Jenny merasa pipinya memerah. "Tinggalkan aku, Julian, dasar pria tak tahu malu." Dia memukul dadanya dengan tangannya. Julian tertawa kecil. "Tak tahu malu? Aku hanya ingin kamu mengeringkan rambutku lain kali." "Bagaimana bisa itu dianggap sebagai permintaan yang tak tahu malu? Tapi jika kamu menganggapnya begitu, aku dengan senang hati akan menerimanya." Jenny menutupi wajahnya karena malu, merasa ditipu lagi oleh Julian. Julian suka menggodanya karena setiap kali dia melakukannya, Jenny terlihat sangat manis. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Seorang pelayan masuk dan membungkuk. "Tuan muda, makan malam sudah siap." Julian menganggukkan kepalanya dan meraih tangan Jenny, membawanya ke ruang makan. Julian menarik kursi untuk Jenny. "Silakan duduk." Terpesona oleh sikap baiknya, Jenny duduk di kursi dengan diam-diam. Julian duduk di sampingnya dan meminta pelayan untuk menyajikan makan malam. Ketika para pelayan menempatkan piring di meja, Julian mulai menaruh makanan di piring Jenny dan berkata, "Kamu harus makan lebih banyak, kamu sangat kurus." Aku tidak ingin orang mengatakan bahwa Julian tidak memberi makan istrinya dengan baik. Jenny memutar matanya. "Aku tidak sekurus itu." Julian memberikan senyuman penuh arti dan memaksanya untuk makan. "Makanlah." Saat mereka sedang menikmati makan malam, Jenny tiba-tiba meletakkan sumpitnya dan menatap Julian. "Aku belum memberitahu siapapun tentang keberadaanku. Ayahku pasti sedang mencariku." Julian menatapnya dengan tenang. "Jangan khawatir tentang itu. Aku sudah memberitahu ayahmu melalui seseorang. Tapi dia tidak tahu tentang pernikahan kita. Itu adalah sesuatu yang harus kamu sampaikan sendiri kepadanya." Jenny menganggukkan kepalanya, merasa gugup tentang bagaimana reaksi ayahnya nanti. Julian melihat kekhawatiran di mata Jenny dan meraih tangannya. "Tidak perlu gugup, semuanya akan baik-baik saja." Jenny memberikan senyuman lemah dan mengambil sumpitnya lagi. Namun, sebelum sempat memakan potongan ayam, Julian menghentikannya. "Tunggu sebentar." Dia memanggil salah satu pelayan dan bertanya, "Apakah ada paprika di dalam hidangan ini?" Pelayan itu gugup menganggukkan kepala. "Ya, Tuan." Julian menyipitkan matanya dan membentak, "Bukankah aku sudah memberitahukan bahwa Nyonya muda alergi terhadap paprika? Aku sudah jelas meminta agar tidak ada paprika di rumah ini. Bagaimana bisa kalian begitu ceroboh?" Melihat pelayan hampir menangis, Jenny segera interven. "Cukup sudah, Julian. Kamu tidak perlu meneriaki mereka. Mereka juga manusia, bukan robot. Kesalahan bisa terjadi." Dia memandang pelayan dengan senyuman lembut. "Masuklah dan jangan terlalu dipikirkan. Julian tidak bermaksud membuatmu takut." Pelayan merasa sangat lega melihat betapa baik hati Jenny, merasa diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Jenny kembali menatap Julian. "Bagaimana kamu tahu aku alergi terhadap paprika?" Julian menjawab dengan tenang, "Aku memiliki caraku sendiri. Lagi pula, alergi terhadap paprika cukup umum." Jenny tahu Julian berbohong dan hanya mengangguk. "Oh, begitu." Keduanya melanjutkan makan mereka dalam keheningan. Julian akhirnya memecah suasana dengan bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" "Maksudku,
Apakah kamu berencana untuk tinggal di rumah atau melakukan sesuatu? Bahkan jika kamu memilih untuk tinggal di rumah, aku tidak akan keberatan. Jenny mengusap kepalanya sambil mengerutkan dahi. Aku bingung harus berpikir apa. Aku selalu memimpikannya menjadi model, tapi rasanya sudah terlalu terlambat untuk itu, katanya penuh kekhawatiran. Julian melihat kekecewaan di mata Jenny dan merasakan betapa dalamnya keinginannya untuk menjadi model. Meskipun membayangkan Jenny tampil di depan umum dalam busana terbuka membuatnya sedikit cemas, ia tak ingin menghalangi impiannya. Tidak ada kata terlambat untuk apapun, ujarnya sambil menatap Jenny. Kamu punya waktu untuk memikirkannya. Sekarang kamu adalah istri Julian, jadi kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan. Jenny memutar mata dan berkata dengan nada sinis, kamu selalu bilang bahwa tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan. Kamu bukan Tuhan, tahu? Julian tertawa ringan. Memang, aku bukan Tuhan, tapi percayalah, jika aku mengatakan aku bisa melakukan apa saja, itu berarti aku benar-benar bisa. Di kamar tidur, Jenny tampak cemas. Ini adalah pertama kalinya dia berbagi ranjang dengan pria. Meskipun ia telah menjalin hubungan dengan Raka selama 3 tahun, mereka hanya sebatas ciuman. Julian menyadari kegugupannya dan mencoba menghibur. Apa yang kamu pikirkan? Ayo tidur saja. Jangan khawatir, aku bisa mengendalikan diriku. Tapi jika kamu merasa tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri, aku tidak akan keberatan jika kamu memanfaatkan situasi ini. Jenny hanya memutar mata dan merespons, "Ah, pria tak tahu malu ini." Dia lalu duduk di tempat tidur, menutupi dirinya dengan selimut, dan berkata, "Siapa bilang aku tidak bisa mengendalikan diri? Supirku jauh lebih menarik daripada kamu." Dengan itu, dia tertidur. Julian hanya bisa tertawa dan mematikan lampu sebelum tidur. Dia adalah yang pertama bangun dan memandang wajah Jenny yang sedang tidur di sampingnya. Dengan lembut, dia menyentuh pipi Jenny dan mencium keningnya. Tak henti-hentinya dia merasa bersyukur memiliki Jenny di sisinya. Saat matahari mulai menyinari kamar, Jenny perlahan membuka matanya dan melihat Julian yang sedang menatapnya. "Apa yang kamu lihat?" tanyanya sambil tersenyum malu. Julian menyelipkan sehelai rambut ke belakang telinga Jenny dan berkata dengan lembut, "Tidak ada." "Selamat pagi, istriku." Jenny menutupi wajahnya dengan selimut, merasakan kehangatan kata-kata Julian. "Selamat pagi," jawabnya dengan suara lembut. Julian turun dari tempat tidur dan berkata, "Masih pagi, tidur saja. Aku akan menyiapkan sarapan." Saat Jenny hendak mengatakan sesuatu, mereka mendengar keributan dari bawah. Dia segera berdiri dan bertanya, "Ada apa di bawah?" "Stay here and rest, I'll check it out," Julian menjawab sebelum meninggalkan kamar. Ketika Julian turun, dia tertegun melihat kakek neneknya, orang tua, dan adiknya berada di ruang tamu. Ruangan itu penuh dengan berbagai hadiah. Julian menghela napas, memahami bahwa keluarganya merayakan sesuatu yang penting. "Kakek, nenek, apa yang kalian lakukan di sini?" tanyanya, menahan rasa frustasinya. "Dasar anak nakal yang tidak setia. Beginikah cara kamu menyapa orang yang lebih tua?" teriak seorang pria tua berusia sekitar 70-an, Herman Baskara, kakek Julian dan pendiri perusahaan Bagotama. Nenek Julian, Sarah Pratama, yang meskipun sudah berusia akhir 60-an tetap cantik dan segar, mencoba menenangkan suaminya. "Sayang, tenanglah." Julian turun dan menyapa kakek dan neneknya dengan sopan, "Kakek, nenek." Dia lalu beralih ke orang tuanya, ayah, ibu. Ayah Julian, Andrian Baskara, yang memiliki fitur wajah mirip dengan Julian, adalah ketua perusahaan Bagotama. Berdiri di sampingnya adalah ibu Julian, Melissa,
yang berusia awal 40-an dengan mata abu-abu yang memikat. Melissa menepuk bahu putranya dan berkata, "Aku sangat bangga padamu. Kamu telah membuktikan bahwa kamu adalah anakku." Julian mengangkat alis dan bertanya, "Selama ini kamu kira aku bukan anakmu?" Melissa mendengus, "Tentu saja aku ragu. Bagaimana mungkin anakku yang pengecut tidak berani merayu gadis yang dicintainya? Kadang-kadang aku berpikir mungkin kamu ditukar di rumah sakit, bahkan sempat berpikir untuk tes DNA." Daniel, adik Julian, tak bisa menahan tawanya. "Maaf, bro, tapi ini lucu banget." Julian melontarkan tatapan tajam ke arah saudaranya, hendak berbicara. Namun ibunya menyela, "Diam, kalian berdua. Jangan menggoda anakku seperti itu. Dan kamu," katanya pada suaminya, "jangan pernah meragukan bahwa dia anakmu lagi. Kalau perlu, aku akan melakukan tes DNA, dan kamu yang akan menyiapkan surat cerai." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.